Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang moga dimuliakan Allah, marilah kita lebih rajin lagi membaca sholawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau yang singkat sallallahu ala Muhammad, dan membaca istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan saja dengan memperbanyak baca salawat dan istighfar, segala hajat kita mudah dikabulkan Allah dan dimudahkan segala urusannya, berlimpah berkah dan banyak kebaikan. Dan yang juga kita harapkan, mudah-mudahan saja negara kita itu, bangsa kita ini menjadi lebih damai, lebih aman, ya, dan rakyatnya lebih sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, ada rekan ya menyampaikan ke saya untuk saya menanggapi tentang masalah yang berkait dengan ilmu supranatural atau juga itu ilmu hikmah. Saya tanya kenapa, karena banyak sekali ini orang-orang yang mengklaim diri itu ahli hikmah, tetapi pada kenyataannya sangat jauh itu menyimpang daripada hikmah. Katanya seperti itu. Maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, terlebih dahulu kita mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa di Nusantara kita ini banyak sekali sesungguhnya itu orang-orang yang punya kelebihan ya, yang dianugerahkan Allah itu daripada wali, dari para ulama-ulama amilin yang soleh, dan juga orang-orang soleh. Kebanyakan mereka itu bukanlah orang yang sakti, mereka juga bukan orang yang kebal bacok atau kebal peluru ya, tetapi mereka punya kelebihan, yaitu bisa menempatkan kemaslahatan, kemanfaatan kepada umat di sekitarnya. Mereka bagaikan pelita itu di tengah masyarakatnya. Mereka ada terciri bahwa mereka diberikan kelebihan oleh Allah SWT, karena kelebihan yang murni ya ini dari Allah itu juga dianugerahkan sifat tahfidz, sifat tawadhu, yaitu untuk menjaga dirinya daripada sifat-sifat al-subiyah, sifat-sifat yang sok diri ya, gede diri gitu. Sifat-sifat yang merasa diri itu orang yang lebih unggul daripada yang lain, sifat-sifat yang selalu ya silau akan kelebihan-kelebihan, kemudian mengabaikan sang pemberi anugerahnya. Kemudian sifat tawadhu, mereka juga dengan tawadhunya itulah tidak mau menonjolkan diri, apalagi ya diperagakan itu ya, apalagi sampai dikontenkan itu kelebihan-kelebihannya itu ke publik. Itu bukan kelebihan yang baik seperti itu, yang tidak ada tahfidz itu namanya ya. Dia akan merendah hati kepada siapapun, kepada golongan manapun akan menghargai. Bahkan dia akan mencoba untuk menghinakan diri, bukan hanya kepada Allah tetapi juga kepada manusia, sehingga
Dari sinilah rafa Allah itu. Man tawaddu'a rafa Allah. Siapa yang ngasor ya diri, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Di samping sifat-sifat yang tadi itu, dia diberikan sifat faqih ya, artinya dia pinter gitu. Pinter terhadap mana yang mesti dikerjakan untuk kemanfaatan dan mana yang mesti juga untuk dihindarkan yang menyebabkan kerusakan bagi diri dan bagi orang lain. Kemudian wara', hati-hati sekali itu dalam bersikap, apalagi dalam ubudiyah wal muamalah, sangat hati-hati sekali. Dan selanjutnya yaitu sifat zuhud yang dimiliki para orang-orang yang punya kelebihan, yaitu tidak tamak terhadap harta benda, karena mereka menganggap bahwa dunia itu mazra'atul akhirah, bahwa keduniaan atau dunia atau gemerlapnya dunia ini kan bagai kebun untuk bercocok tanam dan untuk amal akhirat nanti ya, pada kehidupan yang abadi gitu. Itulah apa yang saya sampaikan itu adalah tanda-tanda sebagai orang yang mempunyai ilmu hikmah, yang dianugerahi ilmu hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk yang sekarang ini marak gitu ya, yang mengklaim diri sebagai ahli hikmah dalam baik itu membantu orang lain dalam pengobatan atau menuntaskan atau membantu solusi atau problem ya kehidupan umat itu. Lepas itu dia itu menggunakan trik macam apa itu, atau perspektif apa namanya itu, cara apa yang beliau gunakan itu, saya kira ya sah-sah saja ya, selama itu tidak mencacati ilmu hikmah. Kecuali kalau dia mengaku bahwa dia itu dalam penanganannya itu adalah menggunakan ilmu hikmah, tapi ternyata yang digunakan adalah trik-trik sulap. Nah, inilah yang mencacat di kemuliaan ilmu hikmah ya, ini yang mencacat di ilmu hikmah ini jahat ya. Kenapa dikatakan jahat? Pertama, merusak itu kemurnian ilmu hikmah. Kedua, ya ada unsur yang memuduhi ya umat ya. Ketiga, ya tentu saja ini kan berdasarkan atas dasar dia hukum dunia, artinya tamak terhadap duit ya terhadap duit dan menggunakan bahasa al-hikmahnya itu untuk keuntungan duniawiyah. Ini jauh sekali daripada etika atau adabiyah ahli hikmah. Tidaklah seperti itu, saudara-saudaraku sekalian. Al-hikmah itu huwa al-ilmu littabarruk ya, bahwa ilmu hikmah itu adalah ilmu yang untuk ala berkah. Sedangkan keberkahan sendiri itu maknanya adalah ziyadatul khair. Jadi hikmah itu ya untuk mengalap berkah dan untuk membuka jalan ya, atau sebagai wasilah untuk memperbanyak amal soleh, untuk memperbanyak memberikan manfaat untuk diri dan juga untuk umat sekelilingnya itu.
dan bersih dari motif-motif keduniaan. Adapun ketika ahli hikmah itu mendapatkan rizki atas dasar wasilah hamba-hamba Allah, nah ini kan yarzuqu min haitsu la yahtasib, itu rezeki yang juga itu merupakan di luar jangkauan akal dan sunnah, dan boleh-boleh saja, sah-sah saja itu untuk diterima. Tetapi nggak mungkin ya dalam umpamanya ada orang yang minta tolong atau minta bantu kemudian membuat tarif ya harus bayar sekian. Ahli hikmah tidak seperti itu. Tidak seperti itu ahli hikmah itu. Karena keilmuan dan kelebihannya itu bukan untuk melulu ya mencari rupiah, tetapi bagaimana kita itu bisa membangun umat itu untuk semangat ibadah, untuk juga berdekat-dekat dengan Allah. Orang yang diberkahi hikmah itu akan mendapat kebaikan yang banyak. Ya, kebaikan yang banyak itu bukan hanya yang saya sampaikan tadi, fadilah ya, untuk bisa menjadi pelita, pencerah jiwa bagi masyarakat sekelilingnya, tetapi bisa saja itu ya mereka-mereka itu juga dianugerahi fadl-fadl yang lain seperti ilmu laduni ya, seperti kasyif basyirah, ru'yah, ma'rifat, atau juga menerima hakikat idrabil haqiqah la yakinul ma'rifat ya, menerima buah ya dari usul Allah itu kan. Nah, mereka juga bisa jadi doanya itu amat sangat mustajab, sehingga siapapun yang mendekatkan minta solusi ya yang akan disampaikan insya Allah itu solusi yang terbaik. Kalaupun misalkan itu punya kemampuan untuk menjadi wasilah bagi penyembuh banyak penyakit ya, macam-macam penyakit lahir maupun batin, itu pun merupakan kebaikan yang banyak, dalam arti kebaikan yang banyak itu. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Nah itu, dan barang siapa yang diberikan ilmu hikmah maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak ya, termasuk juga berkemampuan untuk menjadi wasilah. Tetapi sekali lagi ya, bagi ahli hikmah itu segala kemampuan yang dia miliki itu tidak dia menjadikan bangga gitu kan, tidak menjadikan dia ya keras kepala atau merasa paling tinggi dan paling mulia, tetap dalam keadaan tafwid wa tawaddu. Nah, maka itulah kalau saran saya apabila kita itu memerlukan bantuan dalam keadaan sakit untuk diberikan kesembuhan atau ada solusi-solusi, ada persoalan ya yang perlu solusi-solusi itu ya yang terbaik, maka kembalilah kita kepada petunjuk Allah. Fas'alu ahla zikra ya, fas'alu ahla zikri ya, maka bertanyalah, itu datanglah kepada ahli zikir. Ahli zikir yaitu ahli ilmu, ahli zikir yaitu ahli berpegang teguh pada Al-Quran, pada sunnah, dan pada ijma' ulama. Ahli zikir adalah mereka-mereka yang insya Allah itu sudah dima'rifatkan oleh Allah. Jangan apa-apa ya kedukun ya, maaf maksudnya itu
Yang adalah dukun-dukun yang suka memudui atau dukun-dukun palsu ya, yang jauh daripada etika, daripada adab ya, atau dukun-dukun yang apa namanya itu, apalagi ya yang sampai menawarkan macam-macam ya kadikdayaan dan kesaktian gitu ya. Hikmah nggak ada pembelajaran untuk kesaktian kadikdayaan, itu lebih mengutamakan pengajaran adab itu dalam menyampaikan ilmunya atau dalam ibadah ataupun muamalahnya. Demikian saja apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.